0,5% dari omset. Harus dipertimbangkan matang-matang. Sudah siap, tidak hanya melakukan pencatatan saja. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan Sela di Bincang Sukopedia. Saat ini kita udah sesi kedua kawan pajak semuanya, dan saya sudah berganti narasumber. Nah, mungkin ini sudah tak asing lagi ya kalau di acara penyuluhan. Mungkin ada kawan pajak juga mungkin sering ketemunya di Helpdesk TPT KPP Sobat Sukomanunggal. Perkenalkan, ada namanya adalah Kak Himawan. Halo konco pajak sekalian. Bagaimana kabarnya Kak Himawan pada pagi menjelang siang ini? Luar biasa Kak Sela. Saya harap, wah Kak Sela juga luar biasa ya. Ini Saya sudah pajak cetar juga. membahana nih sebenarnya. Nah, Sip. sudah seperti Pak Camat ya sepertinya. Waduh. Sudah Saya ini tampilnya luar biasa. camat calon apa ini? Oke kan pajak, untuk kali ini apa yang kita bahas nih kira-kira? Oke Kak Sela, di sesi kali ini kita akan membahas aspek perpajakan Nah, untuk UMKM yang khususnya. tadi itu membayang sesi pertama yang dibahas adalah mengenai meningkatkan usaha UMKM, yang sekarang adalah mengenai perpajakan untuk pelaku UMKM. Betul. Oke. Mau bertanya nih, dengan berkembangnya UMKM saat ini dan dibantu juga dengan sosial media juga, maka semakin juga berkembang pula pertumbuhan ekonomi UMKM. Iya betul. Nah, ini kan berarti UMKM di sini kan garis besarnya kan mungkin sudah meningkat juga omset-omsetnya ya. Nah, namun banyak yang kita ketahui masih sedikit awam mengenai tarif perpajakannya. Oke. Apa mungkin masih bingung. Nah, ini kan mumpung ada penyuluh ini kan, dua penyuluh ini. Dua penyuluh Kolaborasi ya. kolaborasi ya. Jadi untuk bisa menjelaskan ya mengenai aspek perpajakan untuk pelaku UMKM ini. Baik, ya. Gimana? Baik, terima kasih Kak Sela. Sebelum saya menjurus lebih dalam mengenai perpajakan UMKM ya konco pajak, bisa saya hantar dulu konco pajak mengingatkan kita, UMKM itu apa sih? Iya. Ya, jadi Singkatannya dari apa iya, sih? masa dibaca UMKM gitu dong ya. Bukan ya, dia ada kepanjangannya konco pajak. Usaha mikro, kecil dan menengah konco pajak. Nah, di negara kita sebagai negara Indonesia adalah negara hukum ya. Tentunya ada aturan yang mengatur mengenai UMKM ini. Itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Wah, sudah itu Kak Sela. lama ya. Sudah lama diaturnya. Jadi di situ ada definisi. Negara mengatur UMKM itu siapa sih UMKM? UMKM adalah memiliki kriteria usaha produktif yang dimiliki sendiri oleh orang pribadi maupun badan usaha. Jadi orang pribadi boleh, badan usaha juga boleh, ya. Kemudian kedua, memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 10 miliar. Jadi asetnya paling banyak 10 miliar. Kalau asetnya di atas itu tentunya bukan mikro, kecil, menengah lagi ya. Nah, itu sudah mikro besar. Enggak, bukan mikro lagi, makro kan. Oke, siap. Iya, yang kemudian yang ketiga adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 50 miliar. Paling banyak omset tahunannya. Itu secara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Jadi negara mengatur demikian. Kemudian di dalam perpajakan UMKM itu didefinisikan lebih lanjut Kak Sela. Ya, Lebih khusus ya lebih Kak ya? khusus untuk urusan perpajakan. Untuk urusan perpajakan membatasi UMKM adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan yang berbentuk koperasi, CV, firma, PT maupun BUMDes, BUMDes kita nyebutnya, badan usaha milik desa. Itu juga bisa masuk kategori UMKM secara perpajakan. Kemudian yang kedua, itu tentang omset. Menerima atau memperoleh peredaran bruto tertentu, yaitu omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar atau paling banyak 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak omsetnya. Oke, Itu berarti ini ada perbedaan ya Kak ya? betul, ya. Istilahnya untuk UMKM definisi secara umum, secara perekonomian, kemudian juga yang terakhir saya sebutkan tadi adalah UMKM untuk urusan perpajakan. Iya. Nah, kriteria-kriteria itulah nanti yang memasuki UMKM secara perpajakan itulah yang bisa menggunakan skema tarif tertentu, PPh final Kak Sela. Nah, itu yang sering kita sebut adalah pajak final 0,5% tuh ya Kak ya? Betul, Oke. sering mendengar itu mungkin Nah, ya. itu kan udah sering di mana-mana sudah pasti, itu pasti 0,5% itu gitu kan. Iya. Nah, Ya,
Apa tuh Kak sebenarnya 0,5% itu Kak? Terus dari mana tuh Kak sebenarnya 0,5%? Ya, oke. Jadi konco pajak, untuk urusan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengatur demikian. Ya, untuk kategori UMKM, wajib pajak yang memilih dirinya untuk dikenakan tarif pajak secara UMKM ya, yang pajak 0,5% tadi, silahkan konco pajak atau wajib pajak melakukan setoran pajaknya berdasarkan omset bulanan. Ya, omset atau peredaran bruto bulanan. Besarannya berapa? Yang tadi Kak Selas katakan tadi 0,5% dari omset. Nah, itu ya. Jadi perlu digarisbawahi adalah omset ya, Betul. bukan neto. Jadi kalau omset itu Bukan kan laba. berarti brutonya, Brutonya. semua yang diterima walaupun itu belum dikurangi sama pembelian barang Betul, mungkin iya. PPP lainnya gitu Ya, ya. jadi dari omset bukan dari neto atau mungkin dari laba atau mungkin kita familiar mengenalnya sebagai istilah margin, bukan dari margin juga. Itu ya. 0,5% dari omset bulanan. Nah, konco pajak bisa melakukan setoran ya, paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Setelah bulannya berakhir ya kan, udah ketahuan omsetnya berapa nih. Nah, silakan udah ketahuan omsetnya berapa, kalikan 0,5%, lalu lakukan setoran pajaknya. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, enaknya lagi Kak Sela dan konco pajak, apabila Anda UMKM, dengan setor pajak tadi, itu sudah dikategorikan sebagai laporan pajak juga. Wah, yang bulanan itu Bulanan, betul. Jadi tidak perlu lagi habis setor bulanannya, Ke lalu KPP. ke KPP lapor, tidak perlu lagi. Karena dengan setor tadi sudah sama dengan lapor bulanannya. Gitu, seperti itu. Siap. Ya, mungkin ada satu lagi Kak Sela informasi yang ingin saya berikan tekanan ke konco pajak sekalian. Tadi kan wajib pajak siapa saja yang bisa UMKM ya. Kan ada orang pribadi atau badan usaha nih. Ya, Nah, khusus untuk wajib pajak orang pribadi iya. yang memilih dirinya untuk dikenakan tarif UMKM ya, itu bisa bebas pajak Kak Sela. Nah, ini yang kemarin sering Enak ini. iklan DJP ini kan. sudah Betul. mulai dikatakan UMKM orang pribadi Bebas pajak, gitu kan. betul, betul Kak Sela. Wah mantap sekali ini. Jadi khusus hanya wajib pajak orang pribadi ya, UMKM itu apabila omset dalam 1 tahun pajaknya belum menyentuh angka 500 juta, maka tidak perlu melakukan setoran pajak 0,5% tadi. Oke. Dibebaskan oleh pemerintah. Jadi itu adalah akumulasi omset ya Kak ya. Akumulasi Mungkin dari omset. Akumulasi dari Januari, Januari, Februari sampai Desember. Omsetnya jika diakumulasi tidak lebih dari 500 juta, Iya. maka tidak dikenai PPh final. Final, Nah, seperti itu ya Kak tidak ya. perlu lapor, tidak perlu setor, setor. gitu seperti itu. Jadi cukup konco pajak UMKM ya, kuncinya adalah silahkan membuat catatan bulanan. Berapa omset bulanan Anda? Januari omset saya sekian, Februari omset saya sekian. Itu disimpan catatan itu ya. Kak, kalau misalnya punya cabang Kak, cabang saya banyak. Saya kan punya toko nih Kak, tokonya Wow. toko emas nih Kak. Wah. Terus cabang saya banyak Kak di seluruh Surabaya. Oke, Terus wah ini, luar biasa. Apa fasilitas ini apakah berguna masing-masing cabang atau cuman pusatnya aja atau gimana nih Kak? Oke. Nah, ini kan mungkin banyak kantor pajak di sini mungkin juga sama dengan saya bingungnya. Bagaimana cara perlakuan mengenai 500 juta ini Kak? Iya, baik Kak Sela. Oke. Pertanyaan bagus Kak Sela, ini pertanyaan yang sering lontarkan oleh konco pajak sekalian ya. Jadi kalau kita bicara PPh Kak Sela, pajak penghasilan ya, ini kan PPh ya. PPh itu menganut sistem badan pusatnya lah yang mempertanggungjawabkan perpajakannya. Jadi ketika Kak Sela tadi orang pribadi, meskipun orang pribadi ya, itu memiliki cabang usaha di mana-mana ya, perlakuan UMKM ini nanti diperlakukan sesuai pusatnya, dalam artian diakumulasikan melalui pusatnya. berarti Nah, jadi ditambahkan tidak ya, bisa Kak, ya? sendiri-sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi yang syarat, termasuk juga syarat 500 juta tadi, 500 juta tadi itu juga hasil penjumlahan dari seluruh cabangnya Kak Sela. Oke. Jadi dari toko pusatnya di kota A, toko cabangnya di kota B, lalu ada di kota C lagi. Nah, omset semuanya inilah yang digabungkan. Kalau belum mencapai 500 itu belum dikenakan PPh final 0,5%. Berarti bukan masing-masing tempat tapi adalah satu Total. kali pengenaan Pak ya, total ya Kak ya. Betul. Siap. Nah,
kalau misalnya nih Kak, usahanya adalah suami sama istri. Istrinya punya NPWP sendiri, suaminya punya NPWP Oke. sendiri. Usahanya keduanya terpisah. Iya. Nah, ini berarti perlakuannya gimana Kak untuk UMKM ini Kak? Misalnya yang istrinya jualan alat make up, yang suaminya jualan Elektronik lah. alat elektronik gitu ya. Ya, ini gimana nih Kak? Oke, ya. Nah, khusus untuk yang kondisi seperti ini ya, suami dan istri memiliki NPWP sendiri karena mungkin ada perjanjian pisah harta ya, PH, mungkin ada apa hidup berpisah HB atau memilih terpisah MT ya. Itu kalau ini boleh apa omsetnya dihitung terpisah. Oh, Jadi omset suami dan omset istri dihitung terpisah. Kalau masing-masing belum mencapai 500 ya tadi tuh masih dibebaskan berarti PPh sendiri, final Kak, ya? UMKM-nya. Berarti Betul. 500 juta untuk NPWP-nya istri dengan omsetnya istri, 500 juta dengan omsetnya Suami, Oh, iya gitu. Kalau NPWP suami kalau istri. terpisah. Iya. Oke, Tapi ingat itu tadi ya. Jadi harus memenuhi ketentuan dulu. Jika istri memiliki NPWP sendiri harus memenuhi ketentuan yang PH, MT atau HB tadi. Oke, siap. Nah, Kak Himawan, Mm-mm. selain kriteria peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar, apakah masih ada negatif list untuk bagi wajib pajak yang lain? Oh, yang tidak bisa ya? Iya, yang tidak bisa Menggunakan UMKM. Nah, itu Oke, betul. Mungkin ada ya, jadi nggak semuanya UMKM itu bisa atau bagaimana ini? Iya. Jadi Kak Sela tadi memberi contoh. Kak Sela tadi kan jualan kosmetik, Kosmetik ya. sama elektronik. Jualan elektronik. Itu bisa ya, Kak, ya? Nah itu bisa UMKM. Oke. Lalu siapa wajib pajak mana yang bergerak di bidang apa yang tidak bisa memanfaatkan tarif pajak UMKM ini? Nah, ini berlaku juga untuk orang pribadi sama badan ya, Kak? Betul. Ya? Oke, siap. Nah, itu ada ketentuannya di perpajakan ya. Jadi yang tidak bisa memanfaatkan tarif final UMKM ini adalah satu, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari jasa Oke. ya sehubungan dengan pekerjaan bebas. Oke, Nah, pekerjaan bebas itu misalkan adalah dia notaris. notaris, ya Oke. tenaga ahli itu kan ya, notaris, Tenaga ahli. dokter, Artis gitu, pengacara, artis, ya itu. YouTuber. Iya, itu pekerja seni itu ya. Pekerja seni. Olahragawan juga apa atlet-atlet kita yang dikirim ke PON, ke Oke, SEA itu Games berarti itu nggak juga boleh tidak bisa memanfaatkan tarif UMKM ya. Kemudian kedua, apabila wajib pajak ya pada waktu pendaftaran NPWP-nya kemarin tuh kan ada pilihan tuh. Anda memilih tarif umum atau tarif UMKM. Jika kita mencentang tarif umum, maka kita dianggap memberitahukan ke DJP bahwa saya memilih tarif umum loh. Jadi sejak saat itulah Anda tidak bisa menggunakan tarif UMKM gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah yang ini selain orang pribadi juga bisa badan tadi Kak Sela ya. Nah, badannya khusus yang berbentuk CV atau firma. Ya, CV atau firma yang dibentuk oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang tadi, nomor 1 tadi. Nah, dan juga si CV atau firmanya ini bergerak di bidang jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tadi. Nah, jadi kalau punya CV atau firma yang memberikan jasa apa perantaraan, misalkan pengurusan pendirian perusahaan, lalu sesama notaris mendirikan pekerjaan bebas ya, betul, Kak, ya? Tidak boleh. tidak bisa menggunakan tarif UMKM. Ya, kemudian juga yang keempat ini yang lazim dijumpai juga adalah bentuk usaha tetap PUT ya, itu juga tidak bisa menggunakan tarif UMKM. Itu Kak Sela. Jadi itu walaupun dia masih di bawah 4,8 miliar, tapi tetap tidak bisa menggunakan tarif UMKM, Kak, ya? Betul, Jadi bukan untuk bentuk-bentuk hanya tadi. omset aja dilihat, tapi juga usahanya apa, Iya. mengenai pekerjaannya seperti gimana. Iya, gitu ya. terus tadi kenapa Kak Sela memberi contoh di depan adalah jualan kosmetik, jualan barang itu pasti bisa boleh UMKM sepanjang omsetnya sebelum 4,8 miliar. Siap. Nah, ini apakah ada jangka waktu nih, Kak, untuk Menggunakan tarif ini ya? 0,5% ini? Iya. Ya, jadi konco pajak kalau boleh saya mengibaratkan ya, penerapan tarif UMKM ini saya mengibaratkan ini sebagai tahap pembelajaran Kak Sela. Oke. Karena masih mikro, kecil, menengah kan ya. Diharapkan belajar. Belajar, berusaha untuk menjadi semakin besar tentunya kan ya. Nah, tahap pembelajaran ini Anda boleh memakai tarif PPh final UMKM ya, itu ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya. Untuk orang pribadi beda dengan badan. Oke. Nah, untuk orang pribadi itu tahap pembelajaran ini adalah 7 tahun pajak 7 tahun. sejak terdaftar.
terdaftarnya. Iya, sejak Kalau terdaftar. misalnya terdaftarnya Kak, ini kan peraturannya tadi udah disampaikan belum? Peraturannya Oh nomor berapa iya, ini dasar Kak? hukumnya itu adalah Dasar PP hukumnya? ya PP 23 tahun 2018 yang dulu diperbarui lagi dengan PP 55 ya, Oh, yang sekarang terbaru. PP 55. Iya, Nah, PP kalau 55. misalnya terdaftarnya sudah tahun 2015, nah itu perhitungannya untuk 7 tahunnya orang pribadi ini gimana Kak ya? Oke, sebelum saya melangkah ke situ Kak Sela. Sebelum saya melangkah ke situ, mungkin saya terangkan dulu selain orang pribadi 7 tahun ya. Oke, Kemudian badan oke. yang berbentuk PT itu hanya 3 tahun pajak Oh, APT. ya. Kalau CV itu 4 tahun pajak. Oke, Pak. Nah, ada satu lagi yang baru di PP 55 yang Nah, terbaru ini Kak Sela. yang terbaru. Kita mengenal istilah PT perseorangan. Perseorangan, Ya, benar. itu sudah disahkan oleh PP peraturan pemerintah bahwa boleh mendirikan PT dengan satu orang saja boleh kan? Itu PT perseorangan. PT perseorangan itu masa pembelajaran ini tadi ya, itu adalah 4 tahun pajak. 4 tahun berarti Iya. seperti ikutnya Seperti CV, mirip Oke. seperti CV ya, Walaupun itu dia seperti itu. perorangan tapi bukan ikut yang 7 tahun ya kayak yang Bukan. seperti CV karena dia udah Iya. perseroan ya. Iya, PT. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan Kak Sela tadi, pertanyaan konco pajak. Dihitungnya sejak kapan nih? Benar. Kalau NPWP saya kan terdaftarnya sebelum 2018. Peraturan UMKM pajak ini sejak tahun pajak 2018, ya kan? Nah, dihitungnya ya kalau terdaftar sebelum 2018 itu dihitung sejak 2018. Sehingga 7 tahun kalau kita tarik 7 tahun sejak 2018 berarti 2018 dihitung ya Kak Sela ya. 18. Itu akan ketemu tahun 2024. Berarti tahun ini yang terakhir. Tahun orang ini, pribadi. betul. Untuk yang NPWP-nya terdaftar di tahun 2018 ataupun Sebelumnya, 2018. sebelumnya Wow. iya. Tahun ini adalah tahun terakhir Pak Kak Betul, Himada. Udah iya. nggak terasa udah 7 tahun ya Jadi- peraturan pemerintah ini. Betul. Jadi tahap pembelajaran dari sejak 2018 sampai sekarang tentunya harus sudah semakin mahir dong ya untuk sebagai UMKM-nya udah siap tidak hanya melakukan pencatatan saja tapi akan seperti apa nanti saya terangkan. Beda lagi kalau misalnya dia baru daftar 2023. Betul. Berarti 7 tahunnya kan berarti dihitungnya dari tahun 2023 Kak ya? Betul sekali. Nah, ini tapi hati-hati. Kak saya lakukan pajak saya juga mengingatkan ya. Wah, nanti mending saya 2023 daftar lagi NPWP lagi lah baru. Nah, ini konco pajak orang pribadi ya, orang pribadi itu NPWP melekat satu sekali seumur hidup. Ya, jadi tidak bisa punya 2 NPWP itu double NPWP tidak boleh gitu. Terus kemudian nih Kak Imawan, kalau misalnya sudah 4,8 miliar lebih dalam perjalanan waktu sebelum batas waktunya, kan misalnya kalau OP 7 tahun, badan apa PT 3 tahun, nanti CV 4 tahun itu bagaimana pengenaannya? Apakah tetap UMKM ataukah udah menggunakan tarif yang berbeda lagi nih Kak Imawan? Oke. Jadi kalau ternyata usahanya sangat berkembang ya, di tengah-tengah tahun omsetnya ternyata sudah bisa melebihi 4,8 miliar gitu ya. Nah, itu bersyukur banget konco pajak. Jadi konco pajak itu sudah dianggap sudah bisa belajar, bangkit dan bisa berkembang. Nah, untuk itu konco pajak sejak 4,8 tadi tidak bisa lagi memakai tarif UMKM Kak Sela. Tapi sejak kapan? Tunggu dulu. Sejak tahun pajak berikutnya. Oh, berarti bukan saat tahun yang sama Kak, tapi Bukan. tahun pajak yang selanjutnya. Selanjutnya, betul. Jadi misalkan di tengah-tengah terdaftar 2023 kemarin nih. Kemudian sampai dengan Agustus 2023 omsetnya sudah mencapai angka 5 miliar misalkan ya. Nah, bersyukur kan? Nah, maka dari itu sejak tahun pajak 2024 Januari konco pajak tersebut tidak bisa menggunakan tarif pajak UMKM. Tapi tarif umum. Iya, jadi berkembang atau upgrade ya menjadi tarif umum, tarif Berarti pajakan umum. diselesaikan dulu kayak tahunnya itu tahun pajaknya menggunakan tarif itu, jadi tahun berikutnya baru menggunakan tarif yang umum. Betul. Jadi tidak tiba-tiba bulan itu ada 2 tarif ya Kak ya? Tidak Ini mungkin jeglek. banyak yang sering ditanyakan sama kan pajak semuanya mungkin ya. Masa peralihannya kapan nih? Masa Gitu. peralihannya kapan nih saya berbeda tarifnya nih? Iya, betul. Oke, kalau begitu misalnya OP sudah berakhir 2024 ini untuk Anda daftar di 2018. Iya. Apa bisa diperpanjang lagi Kak? Mungkin ada perpanjangan lagi gitu sampai 7 tahun lagi ke depan atau mungkin ada nambah lagi 5 tahun ke depan atau bagaimana nih Kak? Oke, baik. Konco pajak, informasi ini perlu kita tegaskan memang Kak Sela ya. Siap. Bahwa pengaturan perpajakan bagi UMKM, saya menyingkatnya seperti itu ya. Itu di PP 55 nomor 2022 itu masih mengatur demikian, 7 tahun pajak sejak terdaftar. Dan
di situ tidak ada klausul perpanjangan ataupun penambahan waktu ataupun mekanisme perpanjangannya seperti apa. Jadi sampai saat ini belum ada aturan, tidak ada aturan yang mengatur perpanjangan. Jadi kita masih menggunakan dasar hukumnya adalah PP 55 tahun 2022 yang mana untuk 7 tahun sejak 2018 adalah tahun ini terakhir. Gitu. Jadi konco pajak yang sudah menggunakan tarif UMKM sejak 2018 harus mulai dipersiapkan dari sekarang juga. Harusnya dari kemarin harusnya kan ya. Dari kemarin. Jadi dari tentunya sudah banyak diskusi juga dengan sesama konco pajak UMKM, mungkin juga diskusi dengan Fiskus di kantor pajak ya. Pasti sudah diberitahukan bahwa kita harus siap selain pencatatan, kita akan upgrade membuat pembukuan konco pajak. Ya, pembukuan itu ada kita kenal neraca, laporan laba rugi, ini seperti itu. Agak sulit ya Kak ya mungkin bagi orang-orang pribadi yang mungkin belum mengenal pembuatan seperti itu kayaknya. Nah, itulah kenapa itu saya bilang tadi sebagai masa pembelajaran. 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun tadi itu adalah masa pembelajaran. Kita diberikan waktu supaya konsentrasi ke usaha dulu yang kecil ini supaya berkembang sambil belajar akuntansi Kak Sela. Iya, gitu seperti itu. Nah, setelah tahu akuntansi, usahanya berkembang, diterapkan akuntansi, maka saya yakin pencatatan keuangan konco pajak akan lebih disiplin, ya, akan lebih akurat, apalagi di iklan layanan masyarakat tadi ya, tidak tercampur-campur lagi uang pribadi dengan uang usaha, seperti itu. Termasuk bank juga pasti bahkan terpisah Kak ya. Iya, Banknya rekeningnya sama ya. Banknya pribadi. Ya, Betul. rekeningnya. Nah, kalau banknya sama boleh. namun Kak Sela, namun nih ada namun nih ya, ada namun. Bagi konco pajak yang mungkin ya ketika nanti di 2025 belum berkenan atau belum siap banget tentang pembukuan ya, itu Direktorat Jenderal Pajak masih ada cara lain Kak Sela. Ini untuk OP atau untuk badan atau gimana nih Kak? Untuk ya apa namanya? Untuk OP. Untuk OP ya Kak. Ya, untuk OP ya, untuk orang pribadi yang masih belum belum siap lah, belum siap, saya bilang belum siap ya, belum siap untuk menyelenggarakan pembukuan ya neraca laba rugi tadi. Silakan konco pajak punya opsi yang namanya norma penghitungan penghasilan neto, NPPN. Nah, NPPN. Apa itu NPPN ya? NPPN ini saya pendek kata seperti ini Kak Sela. Tadi kan di awal-awal Kak Sela bilang kalau kita mau jualan kan kita kulaan dulu nih. Kulaan kan beli dulu harga pokoknya berapa sehingga pas dijual ketemulah labanya berapa. Nah, cara berpikir seperti itu atau pola penghitungan akuntansi seperti itu harus dituangkan dalam sebuah laporan keuangan. Tapi jika kita belum bisa menuangkan atau belum bisa membuat laporan keuangan, Direktorat Jenderal Pajak DJP menyiapkan prosentase NPPN untuk setiap jenis usaha. Ini pun juga tergantung sama kota-kotanya ya kan. Betul. Ada yang 10 kota gitu-gitu ya Kak ya. Ibu kota provinsi, ibu kota lainnya dan kota lainnya yang kecil-kecil. Nah, ada 3 kategori. Kota-kota utama. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi nanti ada peraturan Perdijen sendiri nomor, saya agak lupa ya, Perdijen nomor berapa, tapi nanti kita bisa dilihat 18 ya Kak Sela ya. Iya, itu bisa dilihat nanti tentang NPPN. Jadi usaha saya misalkan tadi jualan elektronik. Nah, jualan elektronik domisilinya di kota Surabaya. Nah, kota Surabaya merupakan ibu kota provinsi ya kan. Nah, itu nanti NPPN-nya berapa? NPPN-nya untuk jualan elektronik, contoh ya, saya nggak hafal. Contohnya misalkan 40%. Nah, maka boleh dianggap bahwa penghasilan neto Anda atau laba margin Anda adalah 40%. 40% dari penghasilan brutonya. Seperti itu. Sudah ada tarif yang ditentukan. Iya. Tergantung usahanya apa. Betul. Sama letaknya di mana Kak ya. Iya, NPPN tadi ini. Nah, namun apabila konco pajak ingin memanfaatkan atau menggunakan NPPN ini ada syaratnya Kak Sela. Nah, ini harus apa nih Kak kalau mau pakai NPPN? Ini cukup penting ini perhatikan konco pajak ya. Jadi kalau kita belum siap untuk membuat pembukuan, kita mau memanfaatkan NPPN, konco pajak wajib memberitahukan ke DJP. Jadi wajib ngasih tahu ke DJP melalui kantor pajak ya, dengan namanya surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, surat ini ada formatnya, nanti boleh sharing-sharing di googling di Yahoo atau Yahoo yang di Google juga banyak contoh suratnya ya. Ada formatnya memang. Silakan ditulis di situ, nanti dilengkapi dan suratnya ini disampaikan ke KPP.
Oke. Batas waktunya adalah sebelum 31 Maret Oke. tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya. Tahun berjalan. Nah, di sini jadi konco pajak harus memberitahukan 2025 nanti siap-siap nih. Wah, saya ternyata belum siap untuk membuat pembukuan. Bukan. Berarti di Ya. awal sudah ngasih tahu ya Kak ya? Betul, Januari Bukan boleh. Di akhir yang ngasih tahu, Bukan, di awal bahwa saya tahun ini 2025 ke depan sampai Desember nanti saya akan pakai NPPN. Gitu seperti itu. Itu Jadi apakah harus pakai kertas Kak? Nggak bisa online tak Kak? Sekarang sudah online semua loh Kak. Masa nggak bisa Betul. lewat online gimana nih? Kak? iya. Jadi kalau yang konco pajak di JP online-nya mungkin sudah pernah ngulik-ngulik dalam ya, itu juga bisa disampaikan secara online Kak Sela. Nah, itu di JP online di menu layanan. Menu Berarti layanan. di JP online login masuk milihnya menu layanan. Menu layanan, nah terus nanti di layanan itu cari kata-kata KSWP atau ikon KSWP. KSWP itu KSWP. adalah kan dari konfirmasi Si status status. wajib pajak. Betul. Terus, Nah, di situ kemudian? nanti cari pilih kata-kata yang pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Oh iya. Nah, Jadi itu diklik. Kalau kita milih KSWP itu Kak di kan pajak di bawah itu ada katakan untuk keperluan apa? Itu ada tanda panahnya nih Kak. Iya, panah ini bawah untuk itu. milih yang untuk NPPN itu ya. Norma penghitungan penghasilan neto tadi. Itu dipilih dan itu harus dilakukan sebelum 31 Maret. Maret. Berarti sebenarnya itu waktu laporan orang pribadi besok itu berarti setelah lapor atau sebelum lapor kita harus pemberitahuan dulu kayak kalau memang dia belum siap ya. Nah, jadi gini, ini apa menggelitik saya juga Kak Sela. Ya, Jadi gimana? pemberitahuan NPPN ini itu adalah bukan lampiran SPT ya. Jadi sebetulnya dia lepas dari SPT. Jadi konco pajak mau memberitahukan NPPN Januari, lapor SPT-nya Maret silahkan. Tidak harus bareng-bareng konco pajak ya. Konco pajak mau lapor SPT-nya di Januari, lalu pemberitahuan NPPN-nya Februari, silahkan juga. Gitu. Jadi tidak terikat ke SPT dia itu NPPN-nya. Tapi Itu. kalau beda lagi kalau misalnya pemberitahuannya adalah lebih dari Maret Kak. Ya Nah. ini baru nggak bisa ya Kak. Ya? Iya betul sekali. Kalau sampai lewat 31 Maret, maka konco pajak dianggap tidak menggunakan NPPN. Artinya konco pajak harus mau tidak mau harus membuat pembukuan tadi. Ini mungkin Itu. menjadi garis bawah ya kan pajak ya untuk infokan pajak. Jadi untuk pemberitahuannya terakhir adalah 3 bulan awal tahun berjalan. Tahun berjalan. Iya. Jadi jika melebihi dari 3 bulan awal maka kawan pajak tidak bisa menggunakan NPPN norma kita nyebutnya. Siap. Nah, kalau misalnya kalau kita UMKM ini Kak bertransaksi sama pemerintah Oke, jual ATK. Mm-mm. Nah, yang dipotong atau dipungut PPh-nya ini Seperti apa ya? seperti apa Kak? Oke. Gimana prosedurnya, Prosedurnya. atau pemotongannya seperti apa? Baik, ya. Baik, konco pajak. Pertanyaan bagus dari Kak Sela ini ya. Jadi mungkin tidak hanya jual ke pemerintah aja Kak Sela. Misalkan kita bertransaksi dengan sesama pembelinya, sesama usahawan lah bahasanya gitu ya. Nah, kan ada pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan kepada kita sebagai penjual. Nah, mungkin bahasanya agak bulat ya. Gampangnya gini konco pajak. Saya jualan, saya dibayar. Ya kan? Nah, ketika saya dibayar, saya dipotong pajak oleh pembeli saya. Bahasanya gitulah, potong pajak penghasilan. Tapi ingat juga, setelah dipotong pajak, saya berhak menerima bukti potongnya ya. Itu diminta ke sana. Nah, dalam hal UMKM, kan tadi PPh finalnya 0,5% Kak Sela. Benar. Nah, kalau tanpa adanya UMKM, PPh-nya itu macam-macam. PPh pasal 23 itu 2%. Ya. PPh penjualan barang kepada instansi pemerintah itu 1,5%. Nah, kan macam-macam tuh kan ya. Nah, loh, kok saya nggak dikenakan pajak yang 0,5%? Kok saya dipotong pajaknya normal? Nah, supaya konco pajak bisa dipotong hanya 0,5% oleh sang pembeli, konco pajak harus memberikan yang namanya suket. Nah, bukan rumput loh ya. Kan jadi apa nih Kak? Suket ini Kak. Oh, kayak rumput ya Kak. Surat keterangan. Oh, surat Nah, surat keterangan pajak penghasilan dikenakan berdasarkan peredaran bruto tertentu. Ya. Suket ini konco pajak sebagai wajib pajak bisa mengurusnya juga di online juga.
DJP online. Berarti DJP ini banyak Kak ya, untuk layanan menerbitkan suket, Betul. untuk pemberitaan menggunakan NPPN, nah, sudah banyak lengkap sekali di DJP online itu ya. Nah, itu nanti, nah kembali ke suket Kak Sela, konco pajak silahkan menggunakan atau memohonkan suket tadi sampai disetujui ya. Setelah sampai disetujui, keluar suratnya berupa file PDF, langsung diunduh saja, langsung diunduh, kemudian itu di copy sebanyak mungkin, diberikan kepada sang pembeli. Nah, kasihkan ke pembelinya. Pembeli, ini saya punya suket, jadi saya jangan dipotong PPh yang normal. Nah, potong saya menggunakan PPh final UMKM. Nah, kalau pembeli tidak punya informasi bahwa Anda punya suket, maka Anda akan dipotong PPh normal. Seperti itu Kak Sela. Itu efeknya seperti itu. Nah, kembali lagi. Terus tadi saya singgung soal bukti potong Kak Sela ya. Bukti potongnya, bukti potong apa ini? Kayak bukti potong buahnya ada yang 21, 22 juga iya, 23. Ada yang final. Oke. Nah, sekarang kita ubah sudut pandang kita Kak Sela. Tadi kan sudut pandang sebagai penjual. Nah, sekarang konco pajak saya ajak kita sebagai pembeli. Nah, kita membeli ya toh. Nah, pada saat kita membeli, kita membayar kepada dia ya. Bayaran kepada dia itu kita potong PPh tadi. Nah, jangan lupa atas potongan itu kita harus buatkan bukti potong untuk diberikan kepada dia sang penjual. Sebagai bukti pemotongan kalau dia telah membayar membayar pajak. Nah, makanya dia penting ini bukti potong ini. Jadi saya atau kita pembeli itu harus membuat bukti potong Kak Sela. Di mana membuat bukti potongnya? Nah, khusus untuk kasus UMKM ini Kak Sela. Jadi kalau kita pembeli menerima suket dari sang penjual, kita masuk ke SPT unifikasi. Unifikasi, silakan buat bukti potong di situ. Bukti potong. Nah, kita potong 0,5%. Jangan lupa PPh-nya jenis apa? PPh-nya adalah jenis PPh final pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi bukan lagi PPh 23, bukan lagi PPh 22 ya, tapi khusus untuk yang memegang suket kita buatkan bukti potong PPh final UMKM final pasal 4 ayat 2. Seperti itu. Tapi berarti harus mencantumkan nomor suketnya juga Kak ya? Iya, makanya kita harus megang kan. Kita harus, loh Bapak Anda punya suket, mana suketnya nomor berapa kayak gitu. Itu kita input nanti di bukti potongnya. Nah. Berarti sebenarnya enak Kak ya, kalau UMKM ini udah 0,5%, kewajibannya juga nggak perlu lapor setiap bulan. Betul. Nah, terus ini kemudian kewajibannya ada lagi atau cuma itu aja Kak? Oh iya, baik Kak Sela. Iya. Jadi soal kewajiban perpajakan ya, setor dan lapor tadi. Nah, konco pajak tadi di depan dengan kita setor PPh final UMKM 0,5% setor sendiri ya, dalam hal bukan dipotong ya, itu kan sudah sama dengan lapor tadi. Nah, cuman jangan lupa konco pajak, kewajiban laporan SPT tidak hanya berhenti di laporan bulanan saja, Pak Sela. Dan kewajiban perpajakan tidak hanya berhenti di PPh final 4 ayat 2 saja Kak Sela. Nah, kita masih mengenal istilah ada PPh pasal 21, pajak atas gaji karyawan. Nah, kemudian PPh pasal 23, kalau kita menggunakan jasa dari perusahaan orang lain. Nah, jadi saya kembali ke PP 21. Kalau usaha UMKM kita ya punya karyawan dan kita menggaji karyawan tersebut, artinya usaha kita ada kewajiban PPh pasal 21 Kak Sela. Untuk membuatkan bukti potong, untuk lapor SPT bulanan pasal 21 ya. Itu berarti walaupun karyawannya itu penghasilannya masih di bawah PTKP ya Kak ya? Sekalipun masih di bawah PTKP, tetap kita harus buatkan bukti potong kepada sang karyawan itu. Seperti itu ya konco pajak. Jangan lupa tidak berhenti di pasal 4 ayat 2 saja. Tapi kita harus tetap melaksanakan pasal 21. Kemudian kalau kita misalkan pasal 23, kalau misalkan usaha kita punya usaha kita di toko di ruko ya. Ruko lalu kita mau membersihkan AC. Membersihkan AC. Kita panggil jasa pembersihan AC. Nah, kita kan akan menggunakan jasa orang tersebut, kita bayar. Nah, kita bayaran itu kita potong PPh pasal 23 Kak Sela. Kayak gitu. Nah, kita 2% ya Kak? 2%. Nah, kita buatkan bukti potong kepada dia juga. Jangan lupa, itu kewajiban kita untuk membuatkan itu juga. Gitu. Dan juga mungkin usahanya itu ternyata sewa gedung ya Kak ya. Nah, itu juga tempat usahanya ya sewa. Kemudian kan juga ada pemotongan lain lagi Kak ya? Betul, ya itu PPh final untuk sewa tanah bangunan
yang 10% itu ya. Siap. Oke, itu tetap tarifnya 10%, bukan 0,5%. Itu tetap buat bukti potong juga ya Kak ya? Tetap seperti Oke. itu. Jadi Iya. nggak cuma 0,5% aja kawan pajak, jadi ada lagi PPh pasal lainnya. Ya kita kenali, perlu kita kenali itu ya. Siap. Satu lagi Kak Sela, Ya. yang paling penting. Nah, Yang paling ini. penting adalah laporan SPT tahunan konco pajak. Jadi selain bulanan tadi ya, ada laporan tahunan. SPT tahunan disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya untuk orang pribadi atau akhir bulan keempat tahun berikutnya untuk badan. Gitu. Apa yang dilampirkan di SP tahunan, apa angka-angka dari mana yang dipakai untuk laporan SP tahunan tadi dari angka catatan bulanan kita, omset bulanan kita tadi. Atau kalau sudah pembukuan berarti neraca dan laporan laba ruginya, angka-angka itulah yang akan kita tuangkan dalam SPT tahunan nantinya. Wah, ini sudah jelas sekali ya kan pajak semuanya ya Iya. mengenai UMKM. Nah, tapi kalau UMKM nih ternyata dia masih di bawah 4,8, apakah bisa PKP? Apakah bisa mengut PPN ya? Oke, Pak Himawan, baik, ini ya. gimana? Dia pingin nih kerjasamanya mungkin sama instansi. Terus dia pesanan dari instansi itu adalah harus PKP. PKP, ya. Apakah boleh? Sedangkan pesanan PKP adalah 4,8 miliar kan? Betul, iya. Jadi konco pajak, sekalipun omset konco pajak belum menyentuh 4,8 miliar, yang mana secara peraturan PPN ya belum wajib untuk pengukuhan PKP. Benar. Namun apabila konco pajak hendak dikukuhkan menjadi PKP, boleh-boleh saja Oh, berarti tidak terpatok dengan omsetnya. 4,8 miliar ya? Betul. Namun kalau sudah di atas 4,8 miliar, Itu wajib. mau tidak mau harus dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang omset masih di bawah 4,8 miliar, tapi mau menjadi PKP. rekanan instansi pemerintah, yang mana harus PKP. Silakan konco pajak mengajukan pengukuhan PKP ke kantor pajak terdaftar. Itu nanti ya. Seperti itu mekanismenya konco pajak. Nah, ini untuk pelaporannya setelah ber-PKP, kalau misalnya dia tidak ada penghasilan, tidak ada transaksi berarti. Oh, Apakah pelaporannya itu Harus tadi tetap laporan. seperti final yang bayar termasuk lapor, kalau berarti nggak bayar berarti nggak lapor atau gimana nih Kak? Khusus untuk PPN ini konco pajak harus dipertimbangkan matang-matang ya. Untuk urusan PKP harus Anda pertimbangkan matang-matang. Karena begitu Anda dikukuhkan sebagai PKP ya, supaya bisa menerbitkan faktur pajak, supaya bisa mengklaim faktur pajak masukan, konco pajak akan dikenai kewajiban pajak laporan SPT masa PPN bulanan. Oke. Nah, SPT PPN ini konco pajak ada maupun tidak ada transaksi dalam suatu bulan, suatu masa, konco pajak tetap harus melakukan laporan SPT-nya. Nah, sekalipun nihil isinya, Nihil, tetap harus laporan SPT PPN. Nah, ini tentunya mungkin dirasa menambah pekerjaan. Nah, ini yang saya bilang Agak tadi. keberatan apa gimana kok kayaknya Nah. kok nihil tetap lapor gitu kan Kak? Nah, itu karena pajak memerlukan data Anda ya. Nah, itu kenapa tadi kami sampaikan bahwa harus Anda pertimbangkan matang-matang. Apakah Anda memang akan mengukuhkan diri sebagai PKP nantinya.